Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valda Hamasugi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dengan konsep dasar administrasi dan strateginya dalam pendidikan. Apa itu sih administrasi pendidikan? Jadi, administrasi pendidikan merupakan proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mengelola sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tata usaha atau pencatatan administrasi, tetapi juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pendidikan di sekolah. Administrasi pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan karena seluruh kegiatan sekolah itu memerlukan pengelolaan yang baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, di mana perencanaan itu merupakan proses untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Contohnya, menyusun program kerja sekolah. Yang kedua yaitu menentukan jadwal pembelajaran. Yang ketiga, menyusun anggaran sekolah. Ada tujuan perencanaan, di mana menghindari kesalahan dalam pelaksanaan. Yang kedua, menentukan prioritas kegiatan. Yang ketiga itu mengoptimalkan penggunaan sumber daya di sekolah. Yang kedua itu pengorganisasian, di mana pengorganisasian itu merupakan pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada seluruh warga sekolah atau seluruh tenaga pendidik di sekolah. Di mana contohnya itu yaitu pembagian tugas guru. Di mana sih tugas guru yang apa saja, seperti yang ada yang kerja di tata usaha, yang kerjanya yang mengajar, yang kerjanya tuh di laboratorium dan di perpustakaan. Yang kedua itu ada pembentukan struktur organisasi sekolah. Yang ketiga yaitu penentuan wali kelas dan koordinator di laboratorium, seperti yang saya sudah jelaskan yang sebelumnya, yaitu pada pembagian tugas guru, di mana pada poin ketiga ini kan ada penentuan wali kelas dan koordinasi dalam laboratorium. Untuk tujuan dari pengorganisasiannya itu yaitu yang pertama mempermudahkan koordinasi kerja, yang kedua itu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Yang ketiga itu ada pengarahan, di mana pengarahan ini merupakan kegiatan untuk menggerakkan seluruh anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contohnya itu kepala sekolah itu memberikan motivasi kepada guru-guru. Jadi kepala sekolah itu dia cuma memberikan motivasi atau arahan-arahan kepada guru-guru tanpa harus dia turun di lapangan untuk mengerjakan tugas-tugas guru lainnya. Jadi dia tuh hanya memberi motivasi saja. Yang kedua yaitu guru membimbing siswa dalam pembelajaran. Jadi guru membimbing siswa dalam pelajaran itu contohnya seperti maksudnya ini contoh seperti guru yang mengajar dalam kelas, memberi bimbingan kepada guru siswa itu apa saja sih, seperti seperti mengajar kepada siswa agar bisa memahami apa yang mereka paham. Untuk tujuan dari pengarahan ini, yang pertama itu meningkatkan semangat kerja. Yang kedua itu menciptakan kerja sama yang baik. Yang keempat yaitu pengawasan atau controlling, di mana pengawasan adalah proses untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan pendidikan agar berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya itu yaitu seperti supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu supervisi kepada kelas-kelas apakah guru itu mengajar sesuai dengan kurikulum yang berlanjut, kurikulum yang berlangsung sekarang atau tidak, atau metode apa saja sih yang dipakai oleh guru dalam kelas. Jadi kepala sekolah itu melakukan supervisi. Yang kedua itu evaluasi hasil belajar siswa. Jadi di mana ada guru mata pelajaran akan mengevaluasi siswa, seperti pada evaluasi siswa itu seperti UAS dan UTS. Terus ada tujuan dari pengawasan ini, yaitu yang pertama mengetahui keberhasilan program, dan yang kedua memperbaiki kekurangan yang terjadi. Jadi dimana mengukur seberapa tahu si siswa terhadap apa yang telah diajarkan oleh guru
kepada mereka keberhasilan mereka tuh sampai di mana atau apa sih yang mereka pahami. Jika masih ada kekurangan, itu bisa diperbaiki. Jadi selanjutnya yaitu ada strategi administrasi dalam pendidikan, di mana strategi administrasi pendidikan ini dilakukan untuk melalui pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan kurikulum, digitalisasi administrasi, serta supervisi dan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya ada implementasi administrasi pendidikan di sekolah, di mana dalam praktiknya administrasi pendidikan diterapkan pada pembagian kegiatan sekolah seperti pengelolaan peserta didik, pengelolaan guru, administrasi keuangan, administrasi kurikulum, dan pengelolaan laboratorium dan pengelolaan perpustakaan. Contoh implementasi pada pembelajaran kimia di SMA yaitu penyusun jadwal praktikum di laboratorium. Yang kedua yaitu pengelolaan alat dan bahan kimia. Yang ketiga, menyusun modul ajar kurikulum merdeka. Yang keempat, evaluasi hasil praktikum siswa. Dan yang kelima yaitu penggunaan media digital dalam pembelajaran kimia. Mungkin saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.